Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis yang mulia untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seharusnya kita semangat untuk belajar para jamaah, karena tidak ada orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam melainkan orang yang mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, min alamatil hubbi, di antara tanda cinta itu adalah kasratut dzikri, yaitu banyak menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Maka tidak ada orang yang banyak menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam kecuali orang yang mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hadirnya kita di majelis ilmu, semangatnya kita di majelis ilmu, kemudian mengajak anak istri di majelis ilmu dan lain sebagainya, merupakan bukti atau tanda di antara banyak tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis ke 227 dan banyak pelajaran dari hadis ini. Semoga saja nutut sampai 3 hadis, kalau tidak ya 1 hadis saja. Dan kita masih berada pada bab apa kemarin? Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Bukan, setiap kebaikan adalah sedekah. Nggih. Coba kita lihat nggih. Setiap, nah ini kan ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu semua adalah sedekah. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Nu'man qala, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, dia berkata, hadatsani Mahdi ibnu Maimun, telah menceritakan kepadaku Mahdi bin Maimun, an Wasil maula Abi Uyainah, dari Wasil maula budak yang dimerdekakan oleh Abi Uyainah, an Yahya ibnu Uqail, dari Yahya ibnu Uqail, an Yahya ibnu Ya'mar, dari Yahya bin Ya'mar. Bismillah. An Abil Aswad Ad-Dili an Abi Dar radhiyallahu anhu qala, kila, ada orang yang bertanya kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahaba ahlud duthur bil ujuri, para ahlud duthur mereka pergi membawa pahala-pahala mereka.
Ad-duthur adalah al-amwal, yakni harta. Ahlud duthur artinya orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki harta. Kata orang ini, wahai Rasul, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka memiliki pahala yang sangat banyak disebabkan kekayaan mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat, sehingga mereka dapat pahala sholat, kami juga dapat pahala sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa, mereka dapat pahala puasa, kami juga dapat pahala puasa. Tapi yatasaddaquna bifuduli amwalihim, namun mereka ya Rasul, mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, sedangkan kami al-fuqara, orang-orang fakir, tidak memiliki harta yang bisa kami sedekahkan. Qal, maka Rasul mengatakan untuk menghibur mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa ada amal-amal kebaikan selain sedekah dengan harta yang juga memberi pahala setara dengan sedekah. Rasul mengatakan, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin shadaqah, setiap tasbih dan tahmid itu sedekah. Tasbih itu ucapan subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Tahmid itu ucapan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Barangkali ada yang nggak tahu artinya, Pak, makanya saya tanya gitu. Karena kadang-kala ada yang nggak tahu, karena mengucapkannya mudah, tapi karena tidak pernah mentadaburi akhirnya nggak tahu artinya. Jadi saya memastikan. Wa bud'u ahadikum shadaqah, dan engkau meletakkan kemaluan ya salah seorang di antara kalian kepada istrinya itu adalah sedekah. Maka mereka bertanya, mereka bingung, fi syahwatihi shadaqah, memangnya ada wahai Rasul syahwat itu bisa sedekah, bisa bernilai sedekah? Qal, Rasul mengatakan, lau wudi'a fil haram alaisa kana alai wisrun, kalau seandainya kemaluan itu diletakkan kepada perkara yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Dalika in wada'aha fil halal kana lahu ajrun, demikian pula kalau seandainya kemaluan tersebut diletakkan pada perkara yang halal, kana lahu ajrun, maka dia juga mendapatkan pahala. Hadis ini sahih para jamaah, diriwayatkan oleh, hadis keberapa ini? 227, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca syarah hadisnya, dan syarah terbaik dari hadis ini adalah syarah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, karena kebetulan hadis ini termasuk di antara hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 25. Al-Arba'in An-Nawawi hadis nomor 25 lebih lengkap dibanding hadis sebelumnya. Kalau hadis tadi Rasulullah hanya mengatakan setiap tasbih, setiap tahmid, termasuk juga menggauli istri adalah sedekah, maka di sini Rasul menambahkan di hadis arba'in, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil adalah
sedekah. Beda tahlil dengan tahlilan nggih jamaah. Kalau tahlil ucapan la ilaha illallah. Kalau tahlilan enggak cuma la ilaha illallah, banyak sekali ziyadah-ziyadahnya. Jadi berbeda. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan kepada kebajikan adalah sedekah juga. Wa nahyun an munkarin shadaqah, panjenengan melarang orang berbuat kemungkaran juga merupakan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian, salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau mengatakan wa fi hadzal hadithi dalilun ala anna sahabat radhiyallahu anhum, pada hadis ini menunjukkan bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum li syiddati hirsihim alal a'mali sholihah, disebabkan karena tingginya semangat mereka untuk beramal soleh, wa quwwati raqbatihim fil khairi, dan kuatnya motivasi mereka untuk berbuat baik, kanu yahzanuna ala ma yata'addar alaihim fi'lu minal khairi. Disebabkan kuatnya motivasi mereka terhadap kebaikan, mereka jadi sedih terhadap sesuatu yang mereka tidak mampu melakukan jamaah. Mereka jadi sedih disebabkan mereka tidak mampu melakukan suatu kebaikan. Mimma yaqdiru alaihi ghairuhum, di mana orang lain mampu melakukan. Pada bagian ini saya tertarik para jamaah. Jadi hadis ini, para sahabat di antara sifat mereka itu adalah mereka bersedih kalau terluput dengan yang namanya kebaikan. Loh, iku kok iso, aku kok gak iso. Nah, itu mereka membuat mereka sedih. Loh, itu kok bisa mendapatkan pahala sekian banyak, kok aku nggak bisa. Itu mereka membuat mereka sedih gitu loh. Padahal ketidakkemampuan mereka ini diberi udur oleh Rasul SAW. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Akan tetapi kenapa kok mereka sedih ketika mereka terluput dari kebaikan? Maka dua hal ini yang harus ada pada diri kita jamaah. Yang pertama adalah syiddati hirsi, kuatnya semangat untuk berbuat baik, sehingga kalau orang tidak jadi berbuat baik, hatinya ini tidak biasa gitu loh. Ini sebagaimana diucapkan oleh para ulama yang lain. Kenapa kok para salaf itu mampu 40 tahun tidak ketinggalan takbiratul ihram? Kenapa para salaf itu mampu 30 tahun tidak pernah melihat pundaknya jamaah? Tidak pernah melihat pundaknya jamaah, artinya dia selalu berada di saf pertama selama 40 tahun. Kalau secara logika di hari ini itu nggak mungkin, karena banyak kegiatan. Tapi kenapa kok mereka bisa? Kata para ulama adalah mereka bisa karena mereka memiliki semangat yang tinggi. Dan kalau seandainya mereka terluput melakukan kebaikan, hati mereka tidak biasa. Ini berbeda dengan keadaan hati kita, yang kalau kita tidak bisa melakukan suatu kebaikan, kita merasa biasa saja. Tapi para sahabat nggak begitu. Ketika mereka luput melakukan kebaikan, hati mereka tidak biasa. Mungkin panjenengan masih ingat kisah kajian Ahad kemarin yang dikisahkan oleh Ustaz Abu Ghazi Al-Sundawi, sebuah hadis dalam kitab Muwatta, bagaimana Abu Thalha mensedekahkan kebun dia hanya karena dia tidak khusyuk disebabkan melihat seekor burung. Ketika dia lagi sholat, burung masuk kebunnya, dan Abu Thalha itu memang istilahnya orang kaya, sahibul agniya, orang agniya, orang kaya. Kebun kurmanya banyak di Madinah. Dia sholat di kebun kurmanya, kemudian fatara dubsi gitu kan katanya, terbanglah burung dubsi. Kemudian dia melihat burung ini mondar mandir keluar masuk ke kebunnya, saking bagusnya. Akhirnya summa roja'a ila sholati, akhirnya Abu Thalha kembali ke sholatnya. Ketika dia kembali ke sholatnya, la yadri, dia nggak tahu ini sudah rakaat berapa.
Kemudian dia mengatakan apa? Asabatni fi mali fitnah. Aku tertimpa dalam hartaku ini fitnah. Gara-gara hartaku ini aku tidak khusyuk, aku lupa sholat. Dia wadul kepada Nabi alaihissalam sebagai ganti tebusannya. Dia ngapain? Ya Rasulullah, aku sedekahkan kebun ini karena kebun ini sudah membuatku terfitnah. Dia sedih karena dia tidak khusyuk. Sedangkan kita bagaimana? Kita ketika kita nggak khusyuk, kita keluar sholat, kita biasa saja, kita ngobrol dengan jamaah, tidak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kehilangan, biasa saja. Ini berbeda drastis dengan keadaan para sahabat, luar biasa. Kemudian kita lanjutkan, fakanul fuqara yahzanuna ala fawatis sadaqah bil amwal allati yaqdiru 'alaiha al-aghniya. Maka orang-orang fakir ini mereka bersedih karena luput dari sedekah dengan harta yang orang-orang kaya mampu melakukan. Bahkan yahzanuna al-takhalluf, mereka juga bersedih ketinggalan apa? Anil khuruji fil jihad, ketinggalan untuk berangkat jihad. Mereka nggak bisa berangkat jihad karena jihad butuh harta. Sedangkan para fuqara ini mereka tidak punya harta untuk bisa berjihad, maka mereka juga bersedih. Li adamil qudra'an alatihi, disebabkan mereka tidak punya kemampuan untuk berjihad. Dan kesedihan mereka ini digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah. Allah mengatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilakum, dan tidak menjadi suatu dosa apabila atauka mereka datang kepadamu wahai Muhammad, litahmilahum, untuk mengangkut mereka, untuk membonceng mereka. Qulta, tapi engkau mengatakan kepada mereka wahai Muhammad, la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk membonceng kalian di medan jihad, karena kendaraan terbatas. Sedangkan Nabi alaihissalam nggak punya kuda atau unta yang bisa menggendong mereka. Apa yang terjadi? Tawallau, maka mereka berpaling dari Nabi alaihissalam, orang-orang fakir ini. Wa ayunuhum tafiduna dam'i hazanan, dalam keadaan kedua mata mereka bercucuran air mata. Hazanan, karena mereka sedih. Kenapa mereka sedih? Allah yajidu ma yunfiqun, mereka enggak punya sesuatu yang bisa mereka infakkan. Bahkan diri mereka sendiri pun ketika mereka mau infakkan, mereka enggak bisa. Mereka sedih ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu atau terluput sesuatu dari kebaikan. Pelajaran besar hadis ini jamaah, bahwa kita harus punya prinsip sebagai seorang muslim, yaitu jangan sampai hati kita merasa biasa saja kalau kalah dengan orang lain dalam masalah kebaikan. Orang mungkin akan mengatakan, loh Ustaz kok banding-bandingkan? Loh, tidak jamaah. Membandingkan itu boleh, kalau memang dengan membandingkan tersebut akan muncul motivasi, itu boleh. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang hatinya biasa saja ketika terluput menjadi kebaikan. Maka pertanyaan besar sekarang adalah, sudahkah hati kita memiliki sifat seperti ini? Tidak mau kalah dengan orang lain dalam masalah kebaikan, atau justru sejauh ini kita biasa-biasa saja? Ini yang sudah saya coba tanamkan kepada santri-santri, bahwa jangan pernah mau kalah dengan anak-anak lain. Kalau misalkan yang lain nggak terlambat dan engkau terlambat, maka bersedihlah. Jangan merasa biasa-biasa saja jika engkau terlambat, karena engkau sedang terluput dari suatu kebaikan. Dan seorang muslim yang hatinya bersih, yang hatinya itu
lembut atau mungkin yang hatinya nggak ada kotorannya mungkin, maka dia bersedih ketika dia terluput dari suatu kebaikan. Maka pertanyaan bagi kita, apakah sudah ada dalam diri hati kita seperti itu, atau belum terlahir, atau mungkin kita biasa-biasa saja keluar masjid ya sudah biasa selesai, kita nggak mikir tadi sholat kita diterima apa enggak. Bukankah para salaf sebagaimana diucapkan atau diceramahkan oleh para khatib atau para ustadz di setiap Ramadan, mereka bersedih setelah Ramadan selama 6 bulan. Kenapa? Karena khawatir amalnya selama Ramadan nggak diterima. Mereka sedih, tapi kita malah biasa-biasa saja, seakan-akan sudah diterima, padahal ya belum tentu diterima. Makanya para salaf mengatakan, aku heran dengan orang yang senang setelah Ramadan, seakan-akan dia yakin amal diterima, padahal belum tentu diterima. Paham jemaah gitu? Jadi harus ada motivasi kebaikan, rasa tidak biasa kalau misalkan terluput atau kalah dari orang lain. Besok saya nggak boleh kalah. Kalaupun nanti besoknya kalah ya sudah. Apa boleh buat? Memang seperti itu, gitu nggih. Nah, ada hadis lain yang senada dengan hadis ini. Ternyata dikir-dikir yang diucapkan oleh Nabi alaihissalam itu tadi, yang harapannya orang-orang miskin bisa mengalahkan orang-orang kaya, ternyata orang-orang kaya pun juga melakukannya. Ini dikatakan dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Saya bacakan artinya, bahwasanya orang-orang miskin dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi alaihissalam. Iya, para sahabat yang miskin kebanyakan dari sahabat muhajirin, karena mereka datang ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Ansarlah yang menolong mereka, Ansarlah yang membagi harta mereka. Bahkan Suhaib Ar-Rumi datang ke Madinah hanya membawa pakaian dan sendal tanpa membawa apa-apa. Bahkan seorang Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya, datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Maka orang-orang fakir ini datang kepada Nabi ngadu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan surga yang indah. Maka Rasul mengatakan, wa madaka, emang apa sebabnya? Kenapa kok seperti itu? Ternyata mereka orang-orang fakir ini mengatakan, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka sedekah tapi kami enggak sedekah wahai Rasul. Mereka bisa memerdekakan budak tapi kami tidak bisa memerdekakan budak karena mereka punya harta. Sedangkan memerdekakan budak adalah amalan tertinggi dalam Islam di waktu itu. Sedekah tertinggi dalam Islam memerdekakan budak. Bahkan jalan menuju surga salah satunya dengan memerdekakan budak. Allah berfirman dalam surah Al-Balad, falaqata hamal aqabah. Kenapa engkau tidak mau berjalan di atas jalan yang terjal, yang susah? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu jalan yang terjal? Fakku raqabah. Kau memerdekakan budak. Jalan menuju surga, jalan yang terjal, bukan jalan yang halus. Ternyata jalan yang terjal adalah fakku raqabah. Kau membebaskan budak. Au ita'amun fi yaumin di masghobah, atau engkau memberi makan di hari manusia itu nggak bisa makan, susah. Yatiman da maqrabah, atau kau ngasih makan anak-anak yatim yang punya hubungan kerabat denganmu. Au miskinan da matrabah, atau kau kasih makan orang-orang miskin. Ini semua amalannya orang-orang kaya. Orang miskin tidak bisa seperti ini. Akhirnya mereka bilang, mereka bisa memerdekakan budak, kami nggak bisa wahai Rasul. Maka Rasul SAW mengatakan, afala u'allimukum syai'an, bukankah aku sudah mengajarkan ke kalian sesuatu, tudriku nabihi man sabaqakum, di mana kalian bisa mencapai derajat orang-orang yang mendahului kalian.
wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mengalahkan orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dibanding kalian kecuali orang yang melakukan hal serupa dengan apa yang kalian lakukan. Maka orang-orang fakir ini mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tusabbihuna tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salasina marratan. Engkau bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap akhir solat 33 kali. Itu semua kalau engkau lakukan, engkau bisa mengalahkan orang-orang kaya, karena pahalanya pahala sedekah. Bahkan di hadis yang lain, thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tusabbihuna salatan wa salasina wa tahmaduna salatan wa salasina wa tukabbiruna salatan wa salasina. Thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau bertasbih 33 kali, engkau bertakbir 33 kali, engkau bertahmid 33 kali, kemudian engkau menutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir tamamal mi'ah, sempurna 100. Apa kata Rasul? Ghufira khotoyahu, akan diampuni dosa-dosanya walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ini amalannya orang miskin. Kata Abu Sholih, si perawi hadis ini, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah SAW. Habis tanya, Nabi jawab tadi, mereka pergi. Gak lama kemudian mereka kembali lagi ke Nabi SAW. Wadul kepada Nabi. Apa wadulnya? Ternyata orang-orang kaya melakukan itu juga. Orang-orang kaya ternyata juga bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki banyak pahala untuk orang-orang kaya, yaitulah keutamaan Allah. Allah berhak untuk itu. Lalu apakah dengan demikian orang-orang miskin menjadi putus asa? Iya, dia putus asa. Bukan putus asa dari rahmat Allah, tapi putus asa dari bisa mengalahkan orang-orang kaya. Makanya saya bilang ke santri-santri, meskipun kalian tidak mondok, jangan pernah kalah dengan yang namanya anak pondok. Betapa banyak anak nggak mondok bisa mengalahkan anak pondok. Padahal secara fasilitas, secara keilmuan, harusnya anak pondok bisa mengungguli anak yang nggak mondok. Tapi barangkali anak pondok kurang memanfaatkan nikmat tersebut, sedangkan anak yang nggak mondok memiliki semangat yang luar biasa sebagaimana semangatnya para fuqara ini. Akhirnya anak yang nggak mondok ini bisa lebih hafal Al-Quran dibanding anak yang mondok, bisa baca kitab dibanding anak yang mondok. Anak yang mondok keluar pondok belum tentu bisa baca kitab, tapi anak yang nggak mondok dia bisa baca kitab karena dia mempelajari apa yang dipelajari oleh anak-anak pondok, dan dia punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh anak pondok. Apa itu? Syiddati khirsi, kuatnya semangat. Sebagaimana fuqara ini, dia punya semangat, tapi ternyata orang kaya juga punya. Kalau seandainya orang-orang kaya nggak punya semangat, maka orang-orang miskin ini bisa mengalahkan orang-orang kaya. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini, pas satu hadis saja sesuai dengan perkiraan saya. Pelajaran yang pertama, dikatakan oleh Nabi SAW bahwa seorang suami yang menggauli istrinya itu akan mendapatkan pahala sedekah.
Kenapa kok bisa menjadi sedekah? Kata Syekh, hal itu disebabkan dari dua sisi. Sisi yang pertama atau alasan yang pertama, kenapa kok bisa menjadi sedekah? Yu'ifu nafsah. Karena orang yang menggauli istrinya itu dia yu'ifu nafsah, sudah menjaga kesucian dirinya. Seorang laki-laki yang menggauli istrinya itu dia sedang menjaga kesucian dirinya. Ketika dia menjaga kesucian dirinya, maka itu bernilai sedekah. Fala yatatalla' ilal haram, sehingga dia tidak memandang kepada yang haram. Idza kana baina yadayil halal wa huwa min ahli taqwa fa innahu la yatalla'u ilal haram. Maka apabila di hadapannya ada sesuatu yang halal, sedangkan dia termasuk orang bertakwa, maka dia tidak akan melihat kepada perkara yang haram. Wala bin nadori wala bi fi'lil fahisyah, tidak dengan pandangan, tidak pula dengan perbuatan yang haram. Berarti jamaah, kalau ada orang sudah punya istri, di hadapannya sudah ada yang halal, sik delok sing haram, berarti wong lanang iki bukan termasuk ahli takwa. Pantes jika Nabi alaihissalam memberikan hukuman rajam bagi orang yang sudah menikah tapi selingkuh. Udah menikah tapi berzina, hukumannya rajam. Beda kalau yang belum menikah. Kalau belum menikah hukumannya cambuk, tapi lek wis nikah dirajam oleh Nabi alaihissalam. Karena apa? Sudah ada yang halal kok masih milih yang haram. Makanya di antara tanda ahli surga kata Allah Azza wa Jalla, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istrinya dan kepada budak-budaknya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang nyari selain ini, faulaika humul adun. Mereka ini berarti termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ngoten. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, yu'iful mar'ah. Suaminya ini sudah menjaga kehormatan atau kesucian istrinya. Fa inna tahtaju ila qada'i hajatiha. Karena perempuan itu juga butuh kepada pelampiasan syahwat. Mithla ma yahtaju rajul wa aktsar, sebagaimana laki-laki juga butuh kepada pelampiasan syahwat. Falahul ajru fi iffatihi li nafsi walahul ajru fi iffatihi li imraatihi. Maka suami ini dia mendapatkan pahala karena menjaga kehormatan dirinya, dan dia mendapatkan pahala karena menjaga kehormatan istrinya. Dan alasan yang lain, alasan yang ketiga kata Syekh, kenapa kok orang menggauli istri bisa berbuat sedekah? Yakunu sababan fin nasl. Karena dengan menggauli istri dia bisa menjadi sebab an-nasl, adanya kehamilan, yang dengan kehamilan itu bumi tidak akan makmur kecuali dengan keberadaan keturunan atau generasi muda. Maka apabila faida kanu solihin, kalau misalkan generasi muda ini soleh, wa amarul ardo dan bito'ah, dan mereka memakmurkan bumi dengan ketaatan, fama a'doma ajroman tasabbaba fidalik, maka betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang menjadi sebab hal tersebut. Jadi kalau seorang laki-laki menggauli istrinya, lahir anak, kemudian anaknya soleh, sehingga dia memakmurkan dunia ini dengan kesolihan dia dan ketaatan dia, maka otomatis besar pahala yang didapatkan oleh bapaknya tersebut. Baik. Kemudian pelajaran hadisnya, pas kurang menit lagi kita selesai cepat insya Allah. Pelajaran yang pertama adalah aduan seorang rakyat kepada pemimpin. Jadi boleh seorang rakyat mengadu kepada pemimpin, dan wajib bagi pemimpin memberikan solusi dan mendengarkan
rakyat kecil. Karena yang mengadu kepada Nabi ini fuqara, rakyat kecil. Wa talamit li syaikhim amma yu'anuna. Dan seorang murid yang mengadu kepada gurunya dari apa-apa yang bisa menolong mereka. Jadi boleh seorang murid ngadu kepada guru, nggih. Kalau ada apa-apa murid ngadu ke guru boleh. Karena di sini Nabi juga sebagai guru, sahabat sebagai murid. Yang kedua, jawazul munafasa wal musabaqah fil a'malil mahmuda indahu tabaraka wa ta'ala. Bolehnya berlomba-lomba dalam amal yang terpuji di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan jamaah, kembali ke hadis ini, surga itu diraih dengan berlomba-lomba. Ngoten nggih? Percaya apa enggak panjenengan? Surga itu didapatkan dengan cara berlomba. Lek sampean atau saya enggak berlomba, tidak akan mendapatkan surga. Mencapai finish itu dengan cara berlomba. Kalau semua lari kita jalan, kita enggak sampai ke finish. Ngoten kan? Nah, surga itu didapatkan dengan berlomba-lomba. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surah Mutaffifin, wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan kenikmatan surga tersebut, maka hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Dalam surat As-Saffat, Allah juga mengatakan setelah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga, Allah mengatakan limithli hada falyamalil amilun. Untuk mendapatkan yang semisal ini, hendaklah orang-orang itu segera beramal. Segera beramal. Yang keempat, bayanu fadilati tasbih wasail adkar. Menjelaskan tentang keutamaan tasbih dan semua dikir-dikir, di mana pahalanya bisa berbuah apa? Sedekah. Kemudian yang keenam, anda lompati yang ke atas, yang kelima karena terkait kias. Itu ilmu fikih, ilmu usul fikih, nanti khawatir tidak paham. Kemudian yang keenam, nah ini penting. Fil hadithi dalilun ala annal mubaha yakunu ibadatan wa ta'atan bin niyatis shadiqah. Dalam hadis menunjukkan bahwasannya perkara yang mubah itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ketaatan dengan niat yang jujur. Baik. Jima itu perkara yang mubah. Masih ingat hal mubah kemarin di hari Ahad kemarin? Apa mubah itu? Sesuatu yang tidak bernilai kebaikan dan juga tidak ada nilai keburukannya. Dia boleh-boleh saja dikerjakan juga nggak dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Jima ini perkara yang mubah. Kita berjima nggak dapat pahala, kita nggak berjima juga tidak mendapatkan dosa, sah-sah saja. Tapi ketika jima ini dilakukan dalam rangka mentaati Allah untuk menjaga apa? Diri, misalkan kata Rasul apa? Kalau engkau melihat seorang wanita yang membuat hatimu terpaut dengannya, maka segeralah pulang dan gaulilah istrimu, kata Rasul SAW. Maka menggauli istri di sini bernilai ibadah. Kenapa? Karena dia pulang agar tidak terjerumus dengan dosa zina. Maka kata Syekh, maka jima menjadi ibadah apabila seseorang berniat untuk menunaikan hak istri, atau berniat untuk tolabal walid, untuk mendapatkan anak yang soleh, atau berniat untuk menjaga kesucian dirinya, atau berniat untuk menjaga kesucian istrinya. Maka ketika itu jima menjadi sedekah, menjadi amal soleh, sebagaimana kata Rasul di atas. Baik. Kemudian yang ketujuh,
motivasi bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Fakulu amalin soleh, karena setiap amal soleh itu sedekah dan pelakunya ditulis dan ditulis pahala untuk pelakunya. Nah, ini ada nasihat dari Syekh. Ini penutup kita. Kata Syekh, fama ausa'a hadal bab thumma innal jazaa'a alaihi ma ausa'ahu. Betapa luasnya bab kebaikan ini, kemudian sesungguhnya balasan atas kebaikan ma ausa'ah itu juga luas. Fa innallaha ta'ala lam yaj'alil hasanah bi hasanatin, karena Allah Ta'ala tidak menjadikan balasan satu kebaikan itu satu. Paham gak? Satu kebaikan itu balasannya enggak satu. Wa inna ma ja'al hasanah bi asri amsalihha, tapi Allah menjadikan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati difin, sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsira, bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Enggak harus 700. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala tersebut bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun dosa, adapun kejelekan, fa innaha bisayyi'atin bila ziyada, maka balasannya cuma satu dosa tanpa ada tambahan. Bahkan kalau seseorang bertekad untuk tidak melakukan dan menahan diri dari melakukan dosa, maka ditulis satu kebaikan. Fama'at yaqo hadal bab, maka betapa sempitnya dosa ini. Gitu nggih, dipersempit oleh Allah dosa. Kebaikan diluaskan oleh Allah. Agar apa? Agar manusia ini banyak melakukan kebaikan dan sedikit melakukan dosa. Tapi realitanya adalah sak sempit dosa, yo sempat melakukan dosa. Berarti disempat no. Kudune sing disempat niku napa? Kebaikan. Gak sempat melakukan kebaikan, gak mungkin, gak sempat. Karena kebaikan itu luas. Harusnya sempat-sempatkan melakukan kebaikan. Nah, ini Masya Allah, dosa yang sesempit ini orang masih sempat melakukan. Wa min ajli dalik, oleh karenanya qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mengatakan di hadis yang atas, itu ada lengkapannya. Hadis yang tadi kita baca itu ada lengkapannya. Lengkapnya ada ucapan ini, wala yahliku 'alallahi illa halik, dan tidaklah celaka orang atas Allah kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Maksudnya ya apa? Sudah sempit tetap dilakukan. Ini orang betul-betul celaka, kata Rasul SAW. Sudah sempit tetap dilakukan. Wala yahliku 'alallahi illal halik, dan tidaklah orang tersebut celaka atas Allah melainkan orang yang benar-benar celaka. Kenapa? Karena perkara kebaikan ini as-sa'ah, luas. Wa bihadza daiqi fi mata'allaqu bisayyi'at, dan perkara dosa ini sempit. Gitu loh. Harusnya enggak celaka gitu loh. Fala yakhliqu 'alallahi illa halik, maka enggak ada orang yang celaka kecuali orang tersebut benar-benar celaka. Ini sama seperti Ramadan besok, jamaah. Saat Ramadan besok Allah luaskan kebaikan. Nggih. Allah sempitkan dosa, bahkan saking sempitnya sampai ditutup neraka, dibelenggu setan. Itu nggih. Istilahnya orang kalau mancing jaring itu di Ramadan, jaring-jaring kebaikan itu disempitkan. Harapannya apa? Agar ikan yang kecil juga ikut terjaring. Ngoten nggih. Kalau jaringnya lebar, ikan kecil lolos nanti. Di Ramadan Allah sempitkan jaringnya. Lah kok kita tidak terjaring niku ya apa? Sudah disempitkan sama Allah jaringnya supaya kita terjaring dalam ampunan, ternyata kita juga enggak kena, enggak katut. Ngoten nggih. Makanya Rasul mengatakan apa? Wala yahliku 'alallahi illa halik.
Orang seperti ini tidak celaka, tidak akan celaka kecuali orang yang benar-benar celaka. Berarti pantas enggak kita sedih kalau kita luput kebaikan? Pantas. Karena kita bakal halik, kata Rasul, celaka. Wis sakmene akene kok sampean sik luput. Dosa sing sakmene cilike kok sampean sik nglakokno. Kok kualik gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi pelajaran yang berharga. Satu hadis tapi nggak masalah, banyak pelajaran, banyak hikmah yang sudah kita baca dan kita pelajari, dan semoga menjadi motivasi sebagaimana fuqara di zaman Nabi alaihi wasallam. Barangkali ada pertanyaan, satu saja. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang semua kebaikan, amal kebaikan adalah sedekah atau sedekah. Jadi tanpa kita sadari kan semua amal kebaikan kita menjadikan sedekah bagi kita. Yang saya tanyakan, apakah perlu kita berniat sedekah dengan amal kebaikan kita, atau dengan berbuat baik aja kita sudah mendapatkan sedekah? Dari apakah kita perlu berniat supaya kita mendapatkan sedekah? Jazakumullah khairan. Ada kalanya suatu amal itu tanpa niat sedekah dinilai sedekah. Paham nggih? Ada kalanya suatu amal itu tanpa niat sedekah dinilai sedekah. Apa contohnya? Seperti menanam pohon. Apa kata Rasulullah SAW? Man yakrisu ghorsan, siapa yang nanam pohon, thumma ya'kulu minhu al-bahima, thumma ta'kulu minhu al-bahima, kemudian pohon tersebut dimakan oleh hewan, maka itu menjadi sedekah baginya. Orang yang nanam pohon ini, apakah dia nanam dengan niat biar dimakan hewan? Tidak, dia nggak niat itu. Tapi secara otomatis ketika dimakan hewan, Allah tulis dia sebagai sedekah. Maka ada di antara amal-amal itu yang tidak membutuhkan niat sedekah, sudah terhitung sebagai sedekah insya Allah. Tapi ada juga amal-amal itu yang dia butuh niat untuk sedekah, sehingga tertulis bagi dirinya sedekah. Contoh lain, ucapan yang baik, dia tidak perlu meniatkan ucapan yang baik itu dengan sedekah. Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin tutbi'uha al-adha. Ucapan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik dibanding sedekah yang diiringi dengan ucapan menyakitkan kepada orang lain. Ucapan yang baik, al-kalimatut thayyibah adalah sedekah. Kata Rasul, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita nggak perlu niat sedekah ketika akan berucap dengan ucapan yang baik. Ngoten nggih. Jadi ada kalanya amalan itu tanpa niat sedekah kita dinilai sedekah. Tapi ada kalanya amalan tersebut butuh untuk niat sedekah agar dinilai sedekah. Seperti apa? Seperti perkara-perkara yang sifatnya mubah. Perkara yang sifatnya mubah ini butuh yang namanya niat. Kalau perkara yang memang dari awalnya sudah bernilai ibadah, bukan mubah nggih, sudah awalnya bernilai ibadah, maka tanpa niat pun dia sudah otomatis tertulis sedekah. Kayak subhanallah tadi, ini dari awalnya subhanallah sudah bernilai ibadah, sehingga tanpa kita niat aku mau sedekah dengan tasbih misalkan, tanpa begitu sudah otomatis bernilai sedekah. Ngoten nggih. Atau ucapan yang baik, al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, bertutur kata yang lembut kepada orang lain, ini sudah dari awalnya bernilai ibadah, sehingga orang nggak perlu berniat sedekah untuk bertutur kata yang baik, otomatis bernilai sedekah. Tapi kalau untuk amalan sifatnya mubah, kayak minum, makan, tidur, jimat dan lain sebagainya, ini mubah semuanya. Ini butuh kepada niat agar dia bernilai
ibadah karena asalnya tidak bernilai ibadah. Paham? Tayyib. Sampun nggih? Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Saya akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.